Kuliah milik file sampel dan ini saya terus saya melihat ya ini baik. Ya, saya mau mereview lagi sebenarnya ya. Pertama begini ya, kemarin kita sudah belajar one sample t-test. Ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara satu kelompok data dengan suatu nilai tertentu ya. Ini kemarin sudah ya, contohnya seperti ini. Jadi grupnya 1 dibandingkan dengan satu nilai tertentu. Kemudian paired sample t-test itu membandingkan dua kelompok yang saling berpasangan, gitu ya. Nah, ini sudah ya. Nanti saya diingatkan ya yang kelas malam kemarin sampai di mana saya agak lupa ya. Ya. Seingat saya ini sudah ya, sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian independent sample t-test itu membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling independen ya, yang saling bebas ya, tidak terikat. Ini misalkan kelas offline dan kelas online gitu. Kan ini objeknya kan berbeda ya. Kalau yang paired sample tadi objeknya sama sebelum dan sesudah perlakuan. Tapi kalau independent sample t-test itu objeknya berbeda ya, objeknya berbeda, masing-masing diberi perlakuan yang berbeda gitu. Ya. Maaf Pak, untuk share screen-nya belum muncul Pak. Oh belum muncul. Iya Pak. Oh belum muncul. Tadi saya ini ya, saya tutup berarti tadi. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Sudah ya. Oh, maaf ya. Nah, maaf sekalian nih, maaf lahir batin ya. Baik, ini sudah ya yang kelas, kalau kelas pagi saya ingat ini sudah ya. Kelas malam sudah ini. Sudah Pak. Sudah. Baik. Nah, terus sekarang ini ya. Kalau oh ya kemarin sampai ini ya, kalau nggak salah sampai ini. Nah, 1B ANOVA itu berarti kelompoknya
grupnya itu lebih dari 2. Ya, yang ini yang membedakan ya. Maksudnya ANOVA itu, one way ANOVA itu perluasan dari independent sample t-test. Jadi kelompoknya saling independen, ada lebih dari 2 kelompok. Kemudian dibandingkan. Misalkan ada 3 kelas ini, kelas offline, kelas online, dan kelas hybrid. Berarti kan 3 kelompok ya. Nah, kemudian kalau ini sudah saya tak buka R-nya dulu ya. Program R. Oh. Saya carikan fungsinya aja lah. Program R. One way ANOVA ya. Nah ini one way ANOVA, kemudian datanya saya buka data dulu. Data 04A ya. Ya. Oke. Sudah muncul ya ini ya. Pak. Ya. Halo. Sudah muncul, Pak. Ya. Oke. Nah. Nah, sekarang ini ya kelasnya ada 3 A, B, C begitu. Kemudian ini nilainya. Kalau kemarin di independent sample test kan A, B, terus ini nilainya gitu ya. Ini sudah saya upload di Kulon ya. Kemudian ini ya. Ini kemarin sudah saya cobakan ya untuk kelas pagi. Kalau kelas malam sepertinya belum. Ya. Nah, pertama sama dengan sebelumnya ya, kita baca dulu tabelnya gitu ya. Di sini ada header sama dengan true karena ada nama kolomnya, sehingga kita tambahi header sama dengan true harus kita tulis ya. Karena nanti kalau tidak kita tulis, nama kolom ini dianggap sebagai data ya. Kelas dan nilai. Kemudian kita definisikan ANOVA ya. ANOVA ini namanya Anggi. Nah, ini datanya. Ini sebetulnya ngasih namanya sembarang ya ini ya. Nama sembarang, tapi kalau ngasih nama itu jangan yang spesifik. Kalau mau jangan yang sudah dipakai oleh program R gitu ya. Berarti kalau mau aman gitu ya, tambah saja dengan misalkan di sini ada Anggi misalnya. Oh ini saya ke ANOVA Anggi misalnya. Ini ANOVA Anggi ya. Kan tidak dipakai kan gitu ya, belum ada. Jadi aman. Nah ini nilai dipengaruhi oleh kelas, kemudian summary ya. Kita mau running yang 3 dulu ya.
Nah, ini ternyata kita lihat di sini nilai probability-nya 2,86 kali 10 pangkat min 8 kan kecil sekali ya. Kecil sekali sehingga ini sangat signifikan. Ini 2,8 kali 10 pangkat min 8 itu kan 0,000 sekian kan. Jauh lebih kecil dari 0,01 sehingga H0 ditolak tadi ya. H0 ditolak yang berarti bahwa ini 0,00 ini 0 banyak ya. Kecil H0 ditolak yang berarti bahwa memang ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian kalau kita hanya membandingkan dua, itu kesimpulan akhirnya hanya beda dan beda signifikan atau tidak beda signifikan kan gitu ya. Tapi kalau yang dibandingkan banyak, tidak cukup hanya seperti itu. Yang dibandingkan banyak itu nanti kita perlu tahu yang beda yang mana. Ya, misalkan ini ada statement bahwa semua mahasiswa pakai baju seragam, gitu ya. Berarti bajunya kan sama semua. Taruhlah ada 10 mahasiswa itu yang ikut kelas ini ya, itu pakai seragam, bajunya sama semua. Nah, ternyata diketahui bahwa ada yang nggak pakai kan gitu ya. Berarti kan pernyataan itu tertolak bahwa semua sama itu tertolak. Nah, tetapi dengan uji ANOVA ini dia hanya bisa mengetahui apakah semua mahasiswa itu pakai seragam atau tidak. Kalau ternyata ada yang nggak pakai, kan tertolak pernyataan itu. Tapi dia tidak bisa mendeteksi siapa yang nggak pakai seragam atau siapa saja yang nggak pakai seragam. Jadi boleh jadi hanya ada satu saja, boleh jadi dua, boleh jadi semua kan gitu. Nah ini juga segitu. Jadi kalau H0 ditolak, maka yang diketahui dari uji ANOVA ini hanya bahwa antar metode pembelajaran itu nilainya berbeda signifikan, tapi tidak bisa mendeteksi metode mana yang memberikan hasil yang berbeda dari yang lain. Maka kita memerlukan yang namanya uji lanjut. Nah, uji lanjut itu ada macam-macam. Kita bisa pakai salah satunya dengan Tukey. Tukey ini bisa mendeteksi satu persatu. Nah, ini yang garis terakhir kita run begitu. Nah, keluar hasil di bawah ya. Ternyata kita bisa lihat B dengan A ya. Misalkan ini B dengan A itu offline dengan online. Ternyata P adjusted-nya atau probability-nya kecil sekali kan ya, 0,000 sekian. Jadi kurang dari 0,05 artinya bahwa antara offline dengan online itu berbeda signifikan. Jadi dibandingkan satu-satu. Ini satu. Dan ini Anda bisa lihat B dikurangi A hasilnya minus kan gitu ya. B dikurangi A hasilnya minus berarti nilai kelas A itu lebih tinggi dari nilai kelas B kan. Karena B dikurangi A negatif dan lebih tingginya itu signifikan dilihat dari nilai probability. Kemudian C
dengan A ini bandingkan. Jadi B dibandingkan A, C dibandingkan dengan A, terus C bandingkan dengan B. C dibandingkan dengan A, ternyata berbeda signifikan juga ini. B probability-nya 0,000 sekian 06. Gitu. Berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Berarti memang kelas C itu berbeda signifikan dengan kelas A. Nah, dan ternyata C dikurangi A kan minus juga ya. Berarti A itu lebih tinggi dari C. Oh, berarti yang kelas A itu lebih tinggi dari kelas B. Kelas A itu berbeda signifikan dan lebih tinggi dari B. Kelas A juga berbeda signifikan dan lebih tinggi dari C. Nah, C dengan B ini bandingkan. C dengan B ternyata selisihnya 0,4 dan positif, berarti kan lebih tinggi yang C. Tapi kita lihat nilai probability-nya kan besar ini ya, 0,7, sehingga dia lebih dari 0,05. Berarti bahwa apa? C dengan B itu tidak berbeda signifikan. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya. Baik, terus kemarin sampai di sini ya, yang kelas pagi sudah ya, yang kelas malam berarti malam ini juga sudah. Nah, berarti kalau apa H0 ditolak seperti ini, nilai itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran kan gitu ya, metode. Jadi karena dengan berbagai metode ya itu memberikan nilai hasil pengamatan yang berbeda. Berarti kan nilai itu dipengaruhi oleh metode. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilai dipengaruhi oleh metode. Ya. Nah, ini Pak, saya tadi minta ada mahasiswa 3 untuk ikut gabung ya. Gabung belum ya? Pak Miftah. Sudah ya, Pak. Sudah. Oke. Ya, saya cek sudah gabung ya. Baik. Nah, itu adalah one way ANOVA ya. ANOVA. Sekarang berarti kita bisa lanjut ke regresi ya. Saya ngikut ini. Sebetulnya ini apa ya? Kalau nggak pengulangan ya penajaman lah ya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Nasih ya, Pak Nasih. Saya tak buka materi regresi. Nah, sekali lagi ini saya sampaikan ya untuk tugas saudara ya, biar Anda
paham begitu ya. Jadi silahkan nanti untuk setiap tools yang sudah kita pelajari, saudara mencari data yang sesuai dengan bidang keilmuan Anda itu ya. Bidang karena ini di lingkungan berarti kan terkait dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan dan yang nanti diolah menggunakan datanya boleh simulasi silakan, kemudian diolah dan dilakukan analisis ya. Oke, sekarang kita ke korelasi dan regresi ya. Oke ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, kalau ini sebenarnya review juga ya, saya lihat Bu Narsi sudah menyampaikan ya, mestinya ada sudah paham semuanya. Nah, coba ada yang mau menyampaikan dulu ini bedanya regresi sama korelasi. Kemarin korelasi sudah ya, Bu Narsi sudah ya. Loh, Kemarin korelasi sudah, cuman semacam pengantar yang Bapak kasih untuk kelas pagi, Pak. Saya Josephus, Pak, di kelas pagi. Oke, ya sudah, saya review aja lagi ya. Iya, Pak. Terkait korelasi tadi, Pak, itu untuk melihat hubungan antara ya katakanlah X dan Y. Kemudian kalau regresi itu untuk melihat pengaruh, Pak. Oke. Oke ya. Korelasi ini ya. Ya, tepat ya. Jadi kalau korelasi itu kan hubungan ya. Jadi hubungannya kan searah ini ya. Searah. Korelasi itu hubungan dua arah, ya. Dua arah panahnya ada dua. Dan ini ada kesetaraan. Posisi antar variabel itu setara ya. Nah, kalau kita ingin mengkorelasikan dua variabel itu artinya bahwa kita ingin mengetahui sebenarnya seberapa kuat sih hubungan antar variabel itu ya. Ya, seberapa kuat. Nah, keeratan hubungan antar variabel itu namanya koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi. Nilainya antara min 1 sampai 1. Semakin mendekati min 1 atau semakin mendekati 1 berarti hubungannya semakin kuat. Kalau semakin dekat dengan 0 hubungannya semakin lemah. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau kuat itu ya seperti ini ya. Kalau sumbu X-nya nilainya kecil ya Y-nya juga kecil. Kalau X-nya tinggi juga tinggi ya itu berarti kuat. Kuat positif. Kuat juga bisa negatif kalau berlawanan arah begini. Nah, kalau yang acak itu ya tidak jelas gini hubungannya lemah. Saya lewati.
Nah, ini supaya memudahkan pengkategorian, maka diberi batasan, ya, kapan sangat tinggi atau sangat kuat, gitu ya, kapan tinggi atau kuat, kemudian sedang, lemah, dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga bisa menguji, ya, apakah hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak. Nah, oke, kita coba pakai R, ya, RStudio. RStudio kita korelasi, ya, korelasi lebih dulu, korelasi. Ini pakai data 05A, ya, data 05A. Ini datanya. Jadi kita punya dua variabel X1 dan X2. Nanti kalau saudara mengolah data real, ya tinggal ganti aja X1 ini dengan data Anda apa, ya, misalkan oh ini COD, ini POD, gitu kan, sudah beda, ya. Nah, kemudian sama dengan tadi, ya, kita baca dulu datanya. Sekali lagi, kalau membaca data itu, ini, ya, ini adalah posisi di mana data itu tersimpan ada di mana. Nanti kalau saudara download file saya, kemudian saudara letakkan data itu di folder saudara sendiri yang namanya berbeda dengan ini, ya, ini harus diganti, ya, supaya terbaca, ya. Nah, kemudian saudara bisa langsung sebetulnya. Jadi cukup 2 baris ini juga sudah cukup, ya. Data, kemudian kalau 2 baris ini dengan perintah core gini, nanti yang diperoleh hanya nilai korelasinya saja, seperti ini yang di bawah ini, ya. Berarti kita hanya bisa tahu, oh, korelasi X1 dengan X2 itu 0,9, sudah selesai. Tapi kalau kita pakai yang bawahnya ini, core.test, maka kita bisa menguji, gitu ya. Nah, ini hasilnya lebih lengkap, gitu ya. Selain nilai korelasinya yang sama dengan tadi, ya, 0,9097, kita juga bisa menguji di sini apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Dan ternyata nilai p-value di sini sama dengan 6,725 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini dia kurang dari 0,05, ya. Kurang dari alfa 0,05. Berarti H0 ditolak. Artinya bahwa memang hubungan antara X1 dengan X2 itu signifikan. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke. Gampang, ya. Jadi ini yang bawahnya ini sebenarnya hanya alternatif saja, ya. Kan sama saja ini. Dat $X1 itu Anda definisikan dulu, gitu ya. Ini boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau enggak, ya cukup 2-3 baris ini sudah cukup. Ini agak lebih kompleks, ya, masalahnya, ya. Nanti mudah-mudahan 8:30 sudah selesai, ya. Nah, regresi tadi itu kan pengaruh, ya. Pengaruh berarti bahwa kalau kita ingin meregresikan X terhadap Y, itu artinya kita ingin mengecek, menguji seberapa besar sih pengaruh dari X terhadap Y. Gitu. Nah, berarti persamaannya kan seperti ini, ya. Persamaannya Y itu sama dengan B0 plus B1X. Artinya X mempengaruhi Y.
X itu sebagai variabel independen, kemudian Y-nya dependent. Dependent itu bergantung, ya, terikat, terikat oleh X, gitu. Terikat oleh X, ya. Nah, tugas kita nanti adalah mengestimasi, bahasanya gitu ya, menentukan nilai beta yang sesuai. Metodenya namanya least square. Kalau di istilah di dalam statistik itu beta yang mengestimasi beta itu namanya beta topi, beta head, ya. Itu adalah estimator dari beta. Ya, estimator itu penduga dari beta. Metodenya namanya least square. Di least square itu adalah kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil dari error, gitu ya. Error dikuadratkan itu yang kecil. Nah, seperti ini ya. Ya, ini X berpengaruh terhadap Y. Ya, beda dengan korelasi tadi ya. Kalau korelasi kan dua arah tadi. Kalau ini satu arah saja, X berpengaruh terhadap Y dan bukan sebaliknya, ya. Jadi ini dulu asal usulnya adalah dari orang mengamati ya, bahwa ini kalau orang tuanya tinggi itu anaknya kok juga tinggi ya, gitu. Nah, sehingga nah kemudian terus dilakukanlah penelitian kan gitu ya. Dan penelitian tinggi anak dan tinggi bapak gitu ya. Terus berarti dicek apakah ada pengaruh tinggi bapak terhadap tinggi anak. Oke ya, itu. Nah, ya, ini jika kita punya variabel independen lebih dari satu, kalau tadi itu kan X-nya 1 ya. X-nya 1 itu namanya regresi linear sederhana. Kalau X-nya lebih dari 1 namanya regresi linear berganda. Ya, regresi linear berganda. Sama saja ya, tugas kita sama, yaitu mencari beta topi, gitu ya. Mencari beta yang pas, yang sesuai, yang bisa meminimalkan jumlah kuadrat error. Ya. Metodenya juga sama, least square. Nah, kalau digambar seperti ini ya, ada X1, X2, sampai Xn berpengaruh terhadap Y.
ya. Ini X1, X2, Xn berpengaruh terhadap Y. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya hanya pengantar saja ya. Kan kalau nanti ke depan ada yang saudara menggunakan AI ya, machine learning. Pernah dengar machine learning? Nah, dengar belum? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi sebetulnya cara kerjanya itu ya itu pengembangan dari regresi gitu ya. Regresi. Jadi pola kerjanya juga sama ya, hanya modelnya itu yang lebih kompleks ya, model ada model non-linear di sana ya. Tapi sebenarnya pola kerjanya yang mirip ya. Terus sebenarnya pengembangan dari regresi. Nah, ini saya tidak menjelaskan ini secara detail ya, hanya untuk tambahan wawasan saja ya. Nah, kalau kita ingin meregresikan X terhadap Y, itu berarti bahwa sebetulnya kita ingin mengetahui seberapa besar sih pengaruh X itu terhadap Y. Nah, besaran yang menyatakan besarnya pengaruh itu tadi namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Oke ya. Nilainya antara 0 sampai 1. Semakin dekat dengan 1, maka pengaruhnya semakin kuat. Pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen itu semakin kuat. Tapi semakin dekat dengan 0, berarti pengaruhnya semakin lemah. Ya, oke ya, kita coba ya, pakai RStudio lagi. Nah, sama dengan sebelumnya, untuk contoh ini, saya akan menggunakan data yang umum gitu ya. Data umum, nanti tugas saudara yang harus mencari data yang sesuai bidang saudara gitu ya. Jadi semua contoh-contoh saya dari awal sampai sekarang, sampai hari ini, umum yang saya pakai supaya lebih memudahkan Anda untuk menangkap konsepnya, gitu ya, untuk memahami konsepnya. Ya. Kemudian ini datanya ada di data TL05. Oke ya. Ini datanya. Sebentar, saya ada tamu sebentar ya. Itu saya tak nemu nih sebentar ini. Saya break mungkin 2 menit gitu ya.
Cek suara saya terdengar lagi. Terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, misalkan kita punya variabel ini ya, tiga variabel ini. IPK itu indeks prestasi kumulatif ya. Terus ini ada yang mempengaruhi. Jadi nanti kalau saudara itu mengolah data, mencari variabel itu yang nanti yang masuk akal ya. Seperti tadi, kalau tinggi bapak berpengaruh terhadap tinggi anak itu kan masuk akal. Karena yang namanya software itu kalau dia ada angkanya, apapun nama variabelnya ya diolah ya jalan gitu ya, tidak ada masalah. Tapi kan harus masuk akal kan gitu ya. Misalkan ini ya, ini indeks prestasi mahasiswa misalnya. Ini kira-kira yang mempengaruhi apa sih? Kalau mahasiswa, ya, Anda kan punya IPK ya. Waktu kuliah S1 ada IPK kan. Nah, kira-kira yang mempengaruhi IPK itu apa sih? Ya, misalkan ini jam belajar. Kan masuk akal ya. IPK dipengaruhi oleh jam belajar itu kan masuk akal. IPK dipengaruhi oleh kuliah misalnya. Dipengaruhi oleh prosentase masuk kuliah itu kan masuk akal. Tapi kalau misalkan ini ada satu variabel lagi, ini IPK, di sini ada jumlah tetangga dalam satu RT misalnya, ya kan nggak masuk akal kan gitu ya, nggak masuk akal. Akhirnya kalau angka ya nanti diolah ya tetap bisa kan gitu ya. Cuman kan nggak masuk akal. Sehingga nanti kalau saudara mencari case study itu pemilihan variabelnya harus masuk akal. Gitu ya. Bahkan nanti kalau penelitian tesis seperti itu ya menentukan variabelnya ya harus ada dasarnya yang ilmiah. Ya. Harus ada artikel pendukung yang menguatkan pemilihan variabel saudara. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini berarti IPK dan jangan dari penghitungnya dia. Misalnya begini. IPK itu kan diperoleh dari IP semester 1, IP semester 2. Jangan variabelnya malah IPK dipengaruhi oleh IP semester 1, IP semester 2, bukan begitu ya. Karena memang dapatnya angka kumulatif ini kan dari nilai per semester kan gitu. Jadi bukan angka pembentuk dari indeks ini gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau saudara ada yang dari biologi ini kan ya, ini adalah nilai indeks NBVI misalnya. Nilai indeks itu kan ada pembentuk dari indeks itu. Nanti variabel yang mempengaruhinya bukan variabel pembentuk indeks itu, tapi variabel lain. Ya. Oke, ini kita baca dulu datanya di sini. Ya. Kalau ini Anda run gitu, hasilnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah bisa terbaca di sini. Di bawahnya. Jadi di konsolnya ini ya, sudah akan terlihat data seperti data yang kita tuliskan di file txt ini. Nah, kemudian pertama kita coba dulu
untuk regresi linear sederhana gitu ya. Regresi linear sederhana berarti X-nya hanya 1 ya. Saya IPK dipengaruhi oleh jam belajar ya. Jadi hanya satu saja variabel yang mempengaruhinya. Nah, ini kita coba running ya. Nah, ini kita di running sudah dapat hasil ya. Nah, IPK dipengaruhi jam. Ada angka-angkanya ya. Saya tak bukakan ininya. Itu di regression. ME. Nah ini, oke, ada di sini ada pembahasannya sudah saya tuliskan di sana. Sudah muncul ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini saya saja biar nggak ketutup. Ya. Terus ya. Nah, dari output ini nanti ada 4 hal paling enggak ya. 4 hal yang saya bukan saja lah. Ada 4 bagian yang harus dianalisis. Ini ada banyak sekali angka di sini, tapi yang wajib bagi saudara untuk diketahui dan dianalisis itu ada 4. Yang pertama, adalah koefisien determinasi. Ya. Koefisien determinasi. Ini diperoleh dari nilai yang sebelah sini ya. Multiple L square di sini ya. Ini 0,5695. Nah, ini artinya ada di sini. 0,5695 itu besarnya pengaruh jam belajar terhadap IPK itu 56,95%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum teramati. Bisa dipahami ini ya. Nomor 1. Saya. Iya, Pak. 56,95% itu diambil dari apa namanya multiple R square yang 5695 itu Pak ya? Ya, betul. 0,5695 itu kan 56,95% dah. Iya Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Baik. Kemudian yang kedua itu model regresi ya. Model regresi. Ini diperoleh dari ini. Nah, ini ya. Oke. Ini biar muncul semuanya. Ya. Nah, di sini ada angka intercept ya. 2,13768 ini dia adalah beta nolnya sebenarnya di sini ya. Dalam persamaan ini. Atau konstantanya. Terus plus bawahnya ini 0,30691 kali X atau
Di sini kan jam ya, berarti saudara bisa nulis juga IPK sama dengan 2,13 sekian plus 0,30 sekian kali jam belajar. Paham ya ini persamaannya ya? Jadi nanti saudara harus ya wajib ini wajib ditulis ya modelnya. Fardu ain ya harus ya. Kalau nggak nulis ini ya pasti nilainya tidak bisa sempurna. Pasti ya. Nah, berarti ini kalau misalkan ya, misalkan saudara kuliah tapi tidak pernah belajar, berarti jam belajarnya 0. Kira-kira nanti akan dapat IPK berapa? (2,13768) Pak. Ya, kalau sehari belajar 1 jam, rata-rata 1 jam belajarnya, IPK-nya berapa? Sekitar 2,4, 2,5 Pak. 4, gitu ya. Dan seterusnya. Sehari belajar 2 jam, sekian berarti ya. Sehari belajar 10 jam, IPK-nya 5 Pak. nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga kan sehari belajar 10 jam rata-rata loh ya ini ya. Kalau mau ujian ya mungkin ya, tapi kalau hariannya sehari kok 10 jam kan nggak mungkin. Dan ada batasan logiknya kan gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Terus yang ketiga ini uji kesesuaian model itu pakai ini ya bawah. Jadi model ini kan model regresi tadi yang nomor 2 ini kita uji. Jadi sebelum kita pakai itu harus diuji dulu dia ya belum dipakai kan diuji dulu ya. Ujinya itu ada 2 macam nanti, uji simultan dan uji parsial. Jadi kalau simultan itu bersama-sama ya, barengan ya. Dengan ini sebagai satu kesatuan ya. Sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ibaratnya apa ya? Tim sepak bola itu ya ini satu kesatuan, satu tim gitu ya. Nah, nanti kalau parsial itu diuji satu-satu, pemainnya diuji satu-satu. Dari kiper sampai penyerang itu dicek satu per satu. Nah, karena boleh jadi nanti sebuah tim yang memenangkan pertandingan itu ada pemain yang sebetulnya mainnya nggak bagus kan gitu ya. Nah, uji kesesuaian model simultan ini kita uji pakai yang paling bawah ini ya. H0-nya itu model tidak sesuai, H1 model sesuai. Nah, ternyata diperoleh p-value kan 0,00456. Ya, kurang dari 0,05 kan. Jadi H0 ditolak, artinya bahwa modelnya sesuai. Berarti model regresi yang nomor 2 tadi sudah oke, sudah bisa dipakai. Jelas ini nomor 3? Jelas Pak. Yes.
Oke. Nah, berikutnya adalah uji parsial. Uji parsial itu dicek satu-satu tadi ya. Kan kita punya dua beta kan ya, beta 0 dan beta 1. Nah, ini dicek satu persatu. Jadi kalau modelnya berganda, betanya banyak ya dicek satu-satu, beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta banyak itu dicek. Nah, kalau yang tadi secara simultan sudah sesuai, berarti ibaratnya main bola tadi sudah timnya udah menang. Nah, ini baru dicek satu persatu pemainnya, kipernya gimana, gelandangnya gimana, kan gitu. Backnya gimana. Oke ya, kita cek yang beta 0. Ini pakai sama dengan tadi ya, yang saya blok yang ini. Tapi yang dipakai adalah di kolom yang paling kanan. PR ini sebenarnya kepanjangan dari probability. Jadi sama dengan p-value itu ya, probability. P-value itu nilai probability. Cuman untuk membedakan yang p-value itu untuk uji simultan, yang PR ini untuk uji parsial. Jadi supaya beda, nanti kalau nulisnya juga p-value juga nanti saudara bingung kan. Sehingga nulisnya probability ya melebihi ke mutlak P. Nah, H0 itu beta 0 berbeda dari tidak berbeda signifikan dari 0. Satunya beta 0 berbeda signifikan dari 0. Kalau berbeda dari 0 itu berarti kan dia signifikan. Kalau dianggap tidak berbeda dari 0 berarti kan tidak signifikan. Ternyata ini kita lihat di sini p-value-nya 6,14 kali 10 pangkat min 6. Ini kalau diubah ke desimal kan jadi 0,0000 sekian ya. Ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Berarti bahwa koefisien beta 0 signifikan. Nah, selanjutnya yang beta 1, ini yang bagian jam ini kan beta 1 ya. Ternyata p-value-nya 0,00456. Dia kurang dari 0,05. Jadi H0 juga ditolak. Artinya koefisien beta 1 signifikan. Jadi ini dua-duanya signifikan. Berarti ibaratnya main bola tadi, ya timnya menang gitu ya. Pemainnya dari kiper sampai penyerang mainnya bagus semua. Kira-kira begitu. Oke, ini bisa dipahami ini. Bisa, Pak. Jadi, ini yang jawab bisa, jangan hanya satu orang doang ya. Pak, yang p-value 6,14 elektron ya, min 0,5 0,6 itu yang hasilnya 0,0000014 ya, lebih kecil dari 0,05 itu yang uji parsial Pak. Ya, ini sebetulnya sama dengan ini Pak, saya tuliskan ya, 6,14 kali 10 pangkat minus, wah ini gimana nih, 10 pangkat Ya, 6, ya. 10 pangkat, ini gini ya, 10 pangkat itu gini ya. Ini Pak, jadi kalau nulis defaultnya itu memang seperti ini cara menuliskannya. Siapa ya? Oh berarti 14E itu 6,14 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Siap. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, tadi kan R square-nya kan sekian ya. Pengaruh dari jam belajar kan baru 56,9% ya. Berarti kan masih pengaruh dari variabel lain kan masih besar kan gitu ya. Sehingga perlu ditambahkan. Jadi ada variabel lain yang juga mempengaruhi IPK kan gitu. Nah, sekarang kita tambahkan di sini ada kuliah tadi kan gitu ya, prosentase masuk kuliah. Apakah kuliah berpengaruh juga terhadap
IPK kan gitu. Dan seterusnya nanti kalau saudara punya variabel lain yang mungkin diduga gitu ya, diduga juga berpengaruh, silakan saja gitu ya. Oke, nah sekarang saya tambahkan jam plus kuliah, berarti sekarang ada 2. Nanti kalau saudara punya 3 ya udah jam plus kuliah plus apa lagi dan seterusnya. Nah ini supaya membedakan dengan tadi, saya ngasih namanya rek 02 gitu ya. Ini rek 01, ini rek 02. Klik. Nah, jadi cepat sekali sini ya olah datanya. Yang lama itu kan penjelasannya gitu ya. Oke. Tapi sama ya, ada 4 hal juga sama dengan tadi. 1, 2, 3, 4. Mestinya saudara nggak kesulitan. Pertama adalah multiple R square 0,5909. Di sini 0,5909 artinya besarnya pengaruh jam belajar dan kuliah secara bersama-sama. Jadi pengaruhnya itu barengan. Dari kedua variabel itu terhadap IPK itu sebesar 59,09%. Naik ya, tadi berapa tadi? 56 tadi ya. 56 sekarang 59. Naik tapi enggak banyak gitu ya. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang belum teramati. Mungkin saja nanti apa kira-kira yang mempengaruhi. Barangkali apa uang saku atau variabel lainnya, silahkan dicari kan gitu ya. Nanti kalau sudah penelitian seperti itu, kalau misalnya kok ini pengaruhnya hanya kecil ini, berarti ada faktor lain atau variabel lain yang sebenarnya berpengaruh tapi belum diamati. Kemudian yang kedua itu model regresi ya, sama dengan tadi ada di sini ya. Nah, sekarang kan ada 2 ini ya, jam sama kuliah. Berarti persamaannya jadi seperti ini. 1,89 sekian plus 0,267 sekian kali jam belajar plus 0,004 sekian kali kuliah. Nah ini berarti kalau saudara itu tidak pernah belajar dan tidak pernah masuk kuliah, berarti 0 semua nih ya. Kira-kira IPK-nya akan jadi berapa? 0, iya ya, 0,0 sekian ya. Atau 1 sekian. Ini Pak, coba. Ini berarti kuliahnya 0, Ya, dan belajarnya juga 0. 0 ya. Berarti IPK-nya sama dengan? Sekitar 2 ya, 2, ya. Ini lah Pak, dilihat ini. Iya, iya. 1. Ini persamaannya kan IPK sama dengan 1,89 sekian plus 0,2 sekian kali Ya. jam belajar plus 0,0 sekian kali kuliah. Iya. Kalau kuliahnya 0, jam belajarnya 0, Ya. IPK sama dengan 1, 1, sekian ya Pak ya. 1,8. 1, berapa? 1,89 Pak. 1,89 kan gitu ya. Ya, sekitar itu Pak ya. Bukan sekitar itu, sama dengan itu Pak. Oh siap Pak ya, siap. Karena ini 0 kan gitu ya. Oke. Paham ya, ini modelnya ya. Nah, sekarang uji kesesuaian model ya, uji simultan. Jadi sebelum ini kita pakai, kita uji dulu gitu ya. Sama dengan tadi kita pakai p-value yang bawahnya 0,01791.
dan dia kurang dari 0,05 kan. Setelah 0 ditolak berarti bahwa model sesuai. Berarti model nomor 2 itu silakan sudah bisa dipakai karena sudah sesuai. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita uji satu-satu ya. Ada beta 0, beta 1, beta 2. Diuji satu-satu. Uji parsial. Sama dengan tadi kita pakai bagian ini ya. Bagian ini. Nah, ternyata yang pertama dulu ya, beta 0. Ini kan 0,00189. Ini ternyata kurang dari 0,05 ya. Berarti koefisien beta 0 signifikan. Kemudian beta 1 bawahnya ya. Ternyata p-value-nya berapa ini? Probability-nya 0,03010 ya. Nah, ini juga kurang dari 0,05, berarti memang koefisien beta 1 signifikan. Berarti tadi beta 0 signifikan, beta 1 juga signifikan. Ya, beta 1 itu merepresentasikan jam belajar, berarti memang jam belajar berpengaruh signifikan terhadap IPK. Dan yang terakhir, kuliah. Ternyata probability-nya kan 0,509 sekian. Jadi kan melebihi 0,05 kan ya. 0,05 berarti H0 diterima, ini H0 tidak berhasil ditolak. Berarti koefisien beta 2 itu tidak signifikan. Berarti ini persentase masuk kuliah tidak pernah signifikan terhadap IPK. Ini artinya kalau ibaratnya main bola tadi, timnya itu menang, tapi sebagian pemain ada yang mainnya kurang bagus. Gitu ya. Misalnya, menang skornya 5-4 misalnya. Jadi penyerangnya mainnya bagus-bagus, gelandangnya juga bagus. Kipernya blunder melulu, blunder terus. Tapi masih tetap menang, kan gitu ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ternyata hasilnya ini yang berpengaruh signifikan terhadap IPK apa? Jam belajar ya. Belajar berarti saudara harus apa? Rajin-rajin belajar. Nah ini ternyata apa? Persentase masuk kuliah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Jadi kuliah nggak penting ya. Yang penting rajin apa? Belajar gitu ya. Karena kuliahnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK, berarti kuliahnya cukup sekian aja ya. Pas ini 8:30. Yang penting saudara rajin belajar. Itu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, kira-kira seperti itu ya regresi. Jadi silakan berarti Anda mencari data kasus yang sesuai dengan bidang Anda masing-masing ya, silakan. Yang jelas terkait dengan lingkungan ya. Khusus Pak Miftah nanti Pak Miftah dari energi ya, SK Energi. Nanti cari data simulasi terkait dengan yang tadi siang Pak ya, beban listrik ya misalnya. Datanya simulasi aja, nanti dibuat regresi seperti ini. Jadi ada pengaruh dari variabel eksternal yang lain ya, yang berpengaruh terhadap beban listrik.
Ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin Pak. Gimana? Silakan. Berkaitan dengan dua contoh ya, dua contoh ya, yang dari pertama terus yang terakhir ini, saya perhatikan terkait uji kesesuaian model. Ini kalau modelnya sesuai, berarti lanjut ke uji parsial. Itu kan H0, H1-nya hampir mirip ya, yang terakhir dengan yang di atas tadi. Nah, maksud saya kalau uji kesesuaian modelnya tidak sesuai, itu gimana? Apakah uji parsial selanjutnya nanti apakah nanti koefisiennya signifikan atau dia tidak signifikan, berarti nanti berpengaruh juga terhadap yang uji parsial di H0, H1 gitu. Ya. Ya. Bagus Pak pertanyaannya ya. Kalau model sesuai kan lanjut ya. Lanjut terus nanti kalau ada parsialnya sesuai atau enggak gitu ya. Kemudian kalau ternyata modelnya enggak sesuai, terus bagaimana gitu kan pertanyaannya ya. Iya Pak. Ya. Berarti bahwa ya, Pak, siapa ini tadi yang nanya? Joseph Pak. Ya, Pak Isep ya. Jadi kalau Ya. model regresi itu tidak sesuai ya, tidak signifikan pada uji F ya ini ya, secara simultan itu, berarti itu kan artinya variabel independennya itu tidak ini R square itu sebenarnya kan menunjukkan, selain menunjukkan seberapa besar pengaruh itu sebenarnya menunjukkan seberapa besar variasi nilai-nilai dari Y itu bisa dijelaskan oleh X. Berarti kalau nanti modelnya nggak signifikan, itu artinya variabel-variabel independen itu secara bersama-sama dia tidak mampu menjelaskan Y atau variabel dependennya dengan baik gitu ya. Itu maknanya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya apa dulu? Penyebabnya bisa jadi variabelnya kurang relevan, bisa jadi kan ya, X-nya mungkin X yang kita masukkan memang biasanya kalau model simultan itu ya, itu tidak signifikan, nanti semua beta, semua X itu tidak signifikan juga biasanya. Berarti memang kita tidak tepat memilih variabel X itu. Satu. Boleh jadi juga itu datanya terlalu sedikit, bisa juga ya, data terlalu sedikit itu nanti memberi efek juga ya. Mungkin kurang banyak ya. Kemudian ada data ekstrim barangkali itu juga bisa ya. Nah itu penyebabnya. Nah kemudian yang harus dilakukan apa kan gitu ya. Tentu saja karena tadi salah satu dugaannya adalah variabelnya yang kita masukkan itu kurang sesuai, ya variabelnya diganti kan gitu ya.
yang variabel tidak relevan itu dihapus, nanti kemudian diganti atau ditambahkan variabel lain yang secara teori itu juga masuk akal. Ya, jadi boleh jadi nanti ketika ada penambahan variabel itu modelnya menjadi lebih sesuai begitu. Oke, kemudian langkah yang lain, ya, yang lain ini kan model kita ini kan model linier, Pak ya. Kalau kita lihat kan ini modelnya linier. Nah, boleh jadi nanti model yang sesuai itu bukan model linier tapi non-linier. Misalkan lognya, logaritmanya, ya, log Y, log X, seperti itu. Nanti dilogkan apakah menjadi sesuai atau tidak, ya dicoba-coba begitu. Itu. Atau kalau datanya yang terlalu sedikit, ya coba ditambahi. Tapi yang jelas bahwa model yang tidak sesuai itu ya berarti tidak layak untuk digunakan, ya gitu ya. Tidak layak digunakan untuk pemodelan, untuk prediksi, ya, sehingga diperlukan perbaikan dari model melalui tadi variabelnya, penggantian atau penambahan variabel atau penambahan data kalau datanya ternyata hanya sedikit. Gitu. Gitu Pak jawabannya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, sementara itu ya. Terus kita kan masih satu kali lagi. Mau kapan ya? Ini kan pengganti yang kalau minggu ini kan sesuai jadwal ya. Nah, pengganti yang hari Kamis kemarin kan Lebaran ya. Sekali lagi mau kapan? Saya lihat belum dijadwalkan UTS-nya. Berarti kita kuliah misalnya Senin itu juga enggak apa-apa ya. Tapi kan harus sore ya, malam kan gitu ya. Karena ada yang bekerja gitu ya. Silakan saja sih, saya enggak masalah. Kemarin itu informasinya kan tanggal 26 dengan tanggal 2 ya Pak, kalau tidak salah Pak. Tanggal 2? Nggih. 2 itu kapan? Oh, Kamis depan. Enggak apa-apa, tapi enggak Betul harus. Pak, Kamis depan. Misalnya saudara bisa sebelum Kamis ya enggak apa-apa. Tidak harus Kamis kan? Baik Pak, nanti saya Ya. komunikasikan dengan Mas Reza. Jadi mau digabungkan Pak pagi sama sore? Nah, gimana yang pagi mau online atau ikut online saja atau ikut online saja? Ikut online saja atau gabungan saja? Kalau nanti memang ikut online, jadwalnya saya koordinasikan dengan Mas Reza, Pak. Jika memang bisa lebih cepat, tidak hari Kamis, nanti saya konfirmasi ke Bapak. Oke. Kalau ya nanti. Ya wis, nanti anu aja ya, pokoknya diskusikan dulu aja, Anda bisanya kapan saja. Kalau bisa lebih dari satu ya, alternatifnya ya ini atau ini gitu ya. Biar nanti Baik, saya Pak. yang milih. Oke.
Baik, saya Pak, kira cukup. izin Pak, maaf ini ada ketua kelasnya, mungkin Mas Rizal bisa tanyakan itu berkaitan tugas yang untuk UTS ini Pak. Mungkin lebih ini supaya kita sudah bisa ada bayang-bayang yang agak ini. Soalnya tadi di grup juga teman-teman ada tanya Pak. Izin, makasih. Nah. Ya, tugasnya salah. Oh, ini sudah saya tutup ya share screen. Nah, ini energi ya, lingkungan. Jadi nanti pada setiap tools itu saudara cari ini ya. Kan Anda sudah belajar banyak tools ya. Nah, itu Anda jelaskan singkat ya 2-3 kalimat gitu ya. Misalnya one-way ANOVA adalah bla 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 gitu ya. Kemudian Anda cari contoh data yang sesuai bidang lingkungan. Simulasi nggak apa-apa, mau data real juga bagus gitu ya. Kemudian Anda lakukan pengolahan data dengan R, terus dianalisis hasilnya dari output yang diperoleh itu. Sehingga nanti konstruksinya seperti ini. Deskripsi, contoh kasus gitu ya. Ini misalnya nggak usah file tersendiri nggak apa-apa ya. Di crop aja lah. Ya. Di crop. Terus output, bisa analisis. Nanti yang PR sampel kita juga gitu ya. Dan sebenarnya sampai regresi ya sementara ini ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Nanti jadi satu file aja ini ya. Bukan satu-satu tapi satu file digabung aja PDF. Ya, itu disimpan dalam satu file PDF ya. Ini datanya di crop aja nggak apa-apa lah. Nanti dikumpulkan melalui kolom. Gitu? Jelas? Jelas, Pak. Ya, saya kira cukup ya. Selamat malam dan mohon maaf lahir batin lagi ya. Terima kasih, Pak.